teknis sedikit. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang mandi darah kekejaman Ratu Elizabeth. Nah, tentang apa sih ini? Insya Allah sambil menunggu daripada pembicara kita, yaitu Syekh Muhammad Isa. Beliau ini adalah seorang penulis dan juga penulis buku Amazing Rasulullah, Andalusia, ada juga karyanya yang lain, Pria Tampan di Negeri Homo gitu ya, serial Ghazi dan yang lain sebagainya. Beliau juga pemerhati sejarah dan peradaban Islam. Sudah banyak karyanya, kita bisa searching di Google ataupun kita yang bila ingin mendapati bisa di karya di channel-channel terkait dengan Kak Syekh Muhammad Isa ini. Kekejaman Elizabeth Báthory dari Hungaria. Insya Allah kita akan sama-sama bahas bersama Kak Syekh Muhammad Isa, namun sambil menunggu pematerinya siap gitu ya. Insya Allah sama-sama kita dengarkan atau saksikan video ini. Orang sederhana. Kalau Anda orang baik, maka Anda akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Anda orang baik, ketemu teman pasti yang baik lagi. Tidak akan bersatu dengan yang buruk. Anda terbiasa melihat yang baik-baik, melihat yang buruk akan nyambung, Pak. Anda senang lihat masjid, lihat Quran, lihat tayangan yang baik-baik. Begitu lihat tayangan yang jelek, Anda akan langsung palingkan, karena nggak biasa. Ibu terbiasa berkata yang baik-baik, itu tidak akan pernah menemukan kosakata yang buruk, karena nggak nyambung. Tapi yang penting Anda catat adalah ketika Anda akan menjadi baik, itu lawannya pasti akan ada celah, tantangan dari yang buruk. Di setiap Anda menuju kebaikan, maka Anda akan berhadapan dengan tantangan keburukan yang menguji Anda apakah serius atau tidak ingin mencapai kebaikan ini. Seperti halnya ketika seseorang berbuat buruk, dia pun akan mendapat peringatan dari sifat-sifat baik agar dia mengoreksi diri meninggalkan sifat buruknya. Anda misalnya sebelumnya nggak pernah ikut taklim, tiba-tiba sekarang mau ngaji, mau ikut taklim, itu nggak mudah. Tiba-tiba di jalan ketemu dengan teman, biasa ngumpul, sekarang mau ngaji. Mau kemana nih? Ngaji. Udah soleh sekarang. Masya Allah ya. Jangan takut dengan hal-hal yang muncul ketika dihadapkan pada Anda. Itu cuma tantangan, ujian. Tidak ada manusia yang lepas dari celah. Malaikat dicela, Allah dicela oleh orang kafir. Rasul dicela, Anda bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, nggak mau dicela, itu mustahil. Kalau Anda orang baik, pasti Anda dapat celaan dari orang jelek. Kalau Anda orang buruk, pasti Anda akan dicela oleh orang baik untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda. Ya, itu tayangan dari guru kita Ustadz Adi Hidayat gitu ya, bahwa memang setiap manusia itu tidak lepas dari celaan gitu, mau jadi buruk, mau jadi baik, itu pasti ada celahnya. Oh, Masya Allah, ini Kang Isa baru saja masuk nih. Assalamualaikum Kang Isa. Cek, Assalamualaikum Kang Isa. Iya. Oh, sehat Kang Isa. Alhamdulillah, ini bagaimana? Insya Allah. Udah siap ya, kita akan bahas tentang mandi darah nih, kekejaman Elizabeth Báthory. perlu dikasih bocoran dikit ya tentang pembahasan kita ini, atau nanti aja langsung aja gitu ya. Kita ini mau berbagi cerita aja sebenarnya. Nah, ini tapi akan ada korelasinya dengan keimanan kita, terus juga inspirasi untuk kita menjalankan kehidupan di dunia ini kan ya, Kang Isa ya? Betul ya, pasti ada itunya ya. Siap. Oke, langsung aja biar tidak berpanjang kalam gitu ya. Kita akan mulai kajiannya sebentar lagi gitu teman-teman sekalian, tapi seperti biasa saya akan mengingatkan teman-teman untuk mengaktifkan mode mute-nya gitu, agar kondisi kajian online kita kondusif gitu. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, insya Allah nanti saya bacakan. Kalau ada pertanyaan yang tidak terbacakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, langsung saja kita sama-sama dengarkan berbagi cerita dari Kang Isa ini tentang sejarah kekejaman Elizabeth Báthory dari Hungaria, itu yang dengan judulnya Mandi Darah. Siapkan penanya, alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang bisa menginspirasi Anda. Salam inspirasi kepada Kang Isa. Saya persilahkan. Tafadhol masykur Kang Isa.
Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan ya. Alhamdulillah bulan Ramadan kembali menyapa kita walaupun kondisinya sangat-sangat berbeda ya, sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat berat sebenarnya ini kondisinya. Sangat berbeda karena sangat berbeda tentu saja dengan Ramadan-Ramadan kita di tahun-tahun yang lalu ya. Ramadan tahun-tahun yang lalu nggak pernah sama sekali kita menjalankan ibadah puasa dalam kondisi wabah begitu. Sementara untuk Ramadan kita tahun ini kita berada dalam kondisi dunia sedang pandemi gitu ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua untuk bisa hidup tetap sehat, hidup tetap baik, hidup tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam maka selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan syafaat agung ya, syafaatul uzma akan dilimpahkan kepada kita semua ketika nanti hari yang berat ya, hari yang berat terjadi, yaitu hari pengadilan, hari penghakiman. Syafaat itulah yang mudah-mudahan akan menaungi kita dari beratnya azab, beratnya siksa pada hari itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan sekalian, pada siang ini insya Allah kita akan berbagi cerita yang agak serem sebenarnya ya kan, karena judulnya aja mandi darah. Aduh, mandi darah ini ya kan. Tapi cuman memang itu bukan kiasan ya, bukan kiasan, itu adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesungguhnya. Kenapa begitu? Karena memang pernah terjadi ya di dunia ini. Memang kalau kata orang Sunda mah aya-aya wae gitu ya, rupa-rupa gitu di dunia mah aya gitu. Bahwa memang pernah ada orang ya, pernah ada tokoh, figur yang melakukan ritual seperti ini, yang melakukan ritual mandi darah itu. Udah, kalau mandi darah mah bukan tambah bersih, malah tambah kotor kali begitu kan ya. Ini dia malah ngelakuin yang kayak begitu gitu. Nah, cuman atas sebab apa, karena hal apa dia melakukan hal-hal tadi, sama-sama kita akan berbagi cerita siang ini. Kawan-kawan sekalian, jadi sosok yang akan kita bedah adalah seorang bangsawan ya, seorang bangsawan wanita dari Hungaria, namanya Elizabeth Báthory atau Erzsébet Báthory ya. Dia adalah seorang wanita bangsawan yang hidupnya mewah ya, hidupnya senang, namanya juga bangsawan gitu kan ya, anak raja begitu, anak raja Hungaria. Masih bukan anak raja langsung, tapi masih keluarga raja Hungaria begitu. Dan dia hidup dengan sangat mewah, sangat luar biasa ya, Elizabeth Báthory ini. Dan dia, kawan-kawan sekalian, anehnya, ini aneh, dia anehnya termasuk ke dalam Guinness Book of World Record sebagai the most prolific female murderer. Wah, itu bahasanya udah belipet-lipet lidah ya kan. Yaitu dia dicatat sebagai dalam buku rekor Guinness itu ya, dia dicatat sebagai pembunuh paling produktif. Produktif itu berkarya ke, ya kan, menulis ke, bikin postingan video ke, berkarya untuk kaum muslimin, untuk umat. Ini berkarya membunuh ya kan. Ini paling produktif dalam membunuh. Waduh, jadi memang kejahatan perempuan ini adalah kejahatan yang sangat-sangat luar biasa dan mengalahkan berbagai jenis kejahatan yang pernah dilakukan oleh perempuan sepanjang masa begitu kan sekalian ya. Namanya Countess Elizabeth Báthory de Essed. Ya, dia dinobatkan sebagai the most prolific female murderer oleh Guinness Book of World Record. Jadi memang nggak main-main. Dia hidup kira-kira abad ke-16
ya, abad ke-16 tahun-tahun 1500 sampai abad ke-17 tahun-tahun 1500 sampai 1600-an begitu. Ensiklopedia Britannica, kawan-kawan sekalian, mencatat bahwa Elizabeth Bathory dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1560 di Nyírbátor, Hungaria, dan menjalani masa kanak-kanaknya di sebuah kastil namanya Kastil Esed. Makanya namanya Elizabeth Bathory de Esed. Ya, jadi memang kalau orang-orang dulu itu namanya itu suka dinisbahkan kepada tempat di mana dia lahir gitu ya, di mana dia lahir, di mana dia tinggal, kayak misalnya siapa ya? Ya ini Elizabeth Bathory de Esed. Dia karena lahir di Esed, tinggal di Esed begitu. Nah, ayahnya adalah George Bathory dari cabang keluarga Esed, saudara dari Andrew Bonaventura Bathory yang menjabat sebagai Voivode Transilvania. Ya, Transilvania adalah negeri yang bersebelahan dengan Wallachia. Wallachia itu adalah negeri yang pernah dipimpin oleh Vlad Dracula ini, kawan-kawan sekalian. Wallachia. Ya, dia memimpin sebuah negeri namanya Wallachia, dan Wallachia ini bersebelahan sama Transilvania. Ibunya Elizabeth Bathory namanya Anna Bathory, ya, anak perempuan dari Stefan Bathory yang juga salah seorang voivode Transilvania dari cabang keluarga Somlyo. Dari sisi ibunya inilah Elizabeth adalah keponakan Stefan Bathory, Raja Hungaria, Polandia, dan Lituania, sekaligus Pangeran Transilvania. Dia memang terlahir dari keluarga seperti ini, membuat Elizabeth menikmati kekayaan yang sangat berlimpah. Dia terpelajar, dia pinter, ya, dia terkenal, dia juga manja, ya pokoknya bagaimanalah prototipe kehidupan cewek bangsawan begitu ya, gemerlap, kaya raya begitu kan. Nah, karena memang dia keluarga raja ya. Apalagi memang dia adalah keponakan Raja Hungaria, si Stefan Bathory. Nah, kawan-kawan sekalian, karena dia hidup dengan kondisi keluarga seperti itu, ya kan, Elizabeth tumbuh dengan perawatan fisik yang baik, ya kan, semakin dewasa, kecantikannya di atas rata-rata ya, karena dia itu kaya, bangsawan, dia terawat gitu lah ya, terawat. Jadi bisa perawatan gitu kan, bisa mani-pedi setiap waktu gitu. Ya pokoknya karena dia itu seorang bangsawan kaya raya, dia terawat sehingga dia glowing, gemerlapan, cantik ya. Pakaian-pakaiannya indah-indah, kemudian dia juga bisa melakukan perawatan-perawatan tubuh, kulit misalnya, ya pakai ramuan-ramuan herbal apa yang zaman-zaman itu ya, kosmetik-kosmetik yang populer zaman itu, tentunya nggak ada merek kosmetik seperti Pond's Fair and Lovely yang kita temukan zaman sekarang, nggak ada ya. Tapi memang biasanya kosmetik zaman itu adalah herbal-herbal gitu-gitu. Nah, di dalam buku A Dark History of Kings and Queens of Europe karya Brenda Ralph Lewis, disebutkan bahwa Elizabeth adalah tangkapan yang hebat untuk suami yang ambisius, dan sejumlah pelamar telah menunjukkan ketertarikan mereka ketika Elizabeth muncul dalam pasar calon pengantin wanita pada tahun 1570. Wah, masuk bursa ini, bursa ya. Bursa calon pengantin wanita bangsawan. Nah, kawan-kawan sekalian, lelaki beruntung yang berhasil menikahi Elizabeth Bathory adalah seorang pria bernama Ferenc Nadasdi. Jadi dia berasal dari keluarga bangsawan Nadasdi. Ferenc Nadasdi ini sebenarnya katanya adalah keluarga bangsawan yang derajatnya lebih rendah daripada keluarga Bathory. Ya, tetapi memang Ferenc Nadasdi ini sepertinya mau panjat sosial gitu kan ya, pansos-pansos gimana gitu. Sehingga kemudian dia tetap mau menikahi Bathory, Elizabeth Bathory, dan ternyata dia si Elizabeth ini juga mau gitu. Elizabethnya juga suka. Nah, bagi Ferenc, pernikahan dengan Elizabeth adalah untuk meningkatkan derajatnya, maka dia membiarkan istrinya tetap memakai nama Bathory ketimbang Nadasdi. Karena memang kalau udah nikah biasanya di Eropa itu tradisinya ya si istri
mengambil nama suaminya gitu, mengambil nama keluarga suaminya. Jadi seharusnya si Báthory ini, Elizabeth Báthory ini namanya harusnya Elizabeth Nadasdi setelah dia nikah sama Ferenc Nadasdi. Tapi karena si Ferenc mau panjat sosial ya kan, karena Ferenc mau panjat sosial jadinya udah biarin aja, kamu tetap pakai nama keluarga Báthory katanya begitu. Nah, dia tetap pakai nama Báthory ketimbang Nadasdi. Bangga sekali dia mendapat istri cantik dari keluarga Báthory. Jadi pernikahannya diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 1575. Ketika itu Ferenc berusia 25 tahun dan Elizabeth berusia 14 tahun. Ya, ada satu persamaan penting ini memang dari kedua pasangan ini, dari si Elizabeth sama si Ferenc ini, memang keduanya itu sama-sama bengis, sama-sama sadis, ya. Nah, pada abad ke-16, kawan-kawan sekalian, itu ada satu bangsa, ya, ada satu bangsa yang bangsa itu suka jadi bulan-bulanan penderitaan, bulan-bulanan pembantaian biasanya. Suka mereka dijadikan sebagai sasaran kemurkaan dari para bangsawan. Mereka itu bukan kaum Yahudi ya, mereka itu adalah kaum Gipsi, istilahnya kaum Gipsi. Nah, jadi kaum Gipsi ini mereka hidupnya itu pernah nonton kali kawan-kawan sekalian ya film-film Eropa mungkin gitu ya, film-film Eropa, film-film abad-abad pertengahan itu suka ada kaum Gipsi yang mereka itu hidupnya mengembara gitu-gitu kan, hidupnya itu dari kampung ke kampung, bikin pertunjukan, dapat uang ya kan. Kemudian mereka memakai pakaian-pakaian yang lucu-lucu, bagus-bagus, banyak manik-maniknya gitu-gitu, yang unik-unik gitu ya. Hidupnya nomaden kayak gitu, itulah kaum Gipsi. Jadi memang pada abad ke-16 ini kaum Gipsi dipandang sebagai bangsa setengah manusia gitu ya, bisa diperlakukan sewenang-wenang, bahkan bisa ditembak seketika seperti memukul kecoa gitu ya. Ketika masih anak-anak, Elizabeth pernah menyaksikan eksekusi atas seorang kaum Gipsi yang sangat kejam. Jadi orang Gipsi yang malang ini dituduh berkhianat, dan hukuman bagi perbuatan itu ya, walau baru sekedar tuduhan gitu, adalah kematian. Hanya saja bukan kematian itu sendiri yang mengerikan, tetapi bagaimana caranya. Ini sedikit akan diuraikan kawan-kawan sekalian, seperti apa sih orang dahulu itu melakukan eksekusi kematian gitu ya. Sangat sangat barbar dan kejam gitu ya. Jadi eksekusinya itu adalah kayak gini. Jadi ada seekor kuda ya. Seekor kuda ini diikat gitu. Kemudian perutnya dibelah ya. Kebayang ya, perut si kuda itu dibelah gitu. Terbayang itu gimana darah gitu-gitu. Si kudanya merontak kesakitan segala macam ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, si orang Gipsi yang jadi tersangka ini dijejalkan masuk ke dalam perut si kuda itu tadi. Ya, setelah isi perut si kuda itu dikeluarin, kemudian si orang Gipsi ini dimasukin ke dalam perut kuda itu, kemudian si perut yang tadinya udah dibelah itu dijahit lagi. Kebayang nggak sih kawan-kawan sekalian betapa mengerikannya, betapa barbar dan biadabnya ya kondisi seperti itu begitu. Dibelah, kemudian dimasukin ke dalam situ, si orang Gipsi tadi dijahit lagi ya. Orang-orang yang nonton pertunjukan mengerikan itu baru berhenti ketika orang Gipsi yang malang dan si kuda yang malang itu udah tidak bergerak lagi ya. Nah, pengalaman ini tentu saja jadi toksik gitu lah ya. Pengalaman ini tentu saja jadi toksik bagi si Elizabeth. Ya iyalah, yang dilihat sama dia adalah pertunjukan barbar dan biadab seperti itu kemudian di masa depan ketika dia dewasa akan membentuk diri dia menjadi seorang yang kejam gitu, menjadi seorang yang barbar juga gitu. Nah, itu si Elizabeth. Si Ferenc suaminya juga seorang laki-laki yang sadis ya. Dia dikenal sebagai The Black Knight of Hungary ya, kesatria hitam dari Hungaria gitu ya. Nah, si Ferenc ini memiliki sifat temperamental yang kalau tersulut akan membuatnya memukul dan mencambuk secara membabi buta. Karena itulah dia dikenal sebagai The Black Knight of Hungary, kesatria hitam dari Hungaria. Ibunya sendiri mengatakan bahwa
dia memang agak bodoh, tetapi dunia lelaki saat itu adalah dunia kekerasan dan peperangan. Reputasi seorang bangsawan lelaki dibentuk di medan perang, bukan di bangku-bangku sekolah ya memang. Membaca, menulis, dan belajar identik dengan perempuan atau pendeta. Terlebih lagi ketika serangan-serangan pasukan Turki Utsmani seringkali menghantam wilayah Hungaria dan Polandia, sang kesatria hitam ini menjadi amat dibutuhkan di medan perang, dan dia jadi jarang pulang gitu ya kawan-kawan ya. Jadi jarang pulang, kayak sesosok karakter yang sangat terkenal di negeri kita yang jarang pulang itu siapa? Bang Toib, ya benar begitu. Nah, di tengah-tengah kerajaan Eropa abad 16 ini, kawan-kawan sekalian, berkembang perilaku menikah dengan anggota keluarga dekat, jadi incest ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darah bangsawan mereka sekaligus untuk menjaga kendali kekuasaan. Hal ini juga dilakukan oleh orang tua Elizabeth, George Bathory, dan Anna Bathory yang sama-sama dari keluarga Bathory. Jadi memang bapak ibunya Elizabeth Bathory ini aja incest kan sekalian ya. Yang sama-sama dari keluarga Bathory. Model perkawinan seperti ini sebenarnya amatlah bermasalah karena akan menghasilkan keturunan-keturunan yang buruk baik secara mental maupun fisik. Banyak yang menderita skizofrenia, sadomasochism ya, hermaprodit dan sifat sadis murni seperti yang diwarisi oleh Elizabeth. Nah, oh ya, sebentar ya kawan-kawan ya. Iya, sepertinya lagi ada halangan sebentar gitu teman-teman. Mohon bersabar, tunggu sebentar saja gitu ya. Kayaknya lagi sedang ada sesuatu yang urgent gitu ya, yang lebih didahulukan. Tadilah sekelumat kisah dari Elizabeth Bathory gitu ya. Lantas nanti apa nih yang perlu kita ambil dari kisah Elizabeth Bathory ini gitu, sehingga kita bisa sama-sama membelajar dan ngambil inspirasi dari sini. Iya. Oke, bisa dilanjut Kang Isa? Siap. Kawan-kawan, sorry banget ada paket. Orang rumah lagi pada tidur ini jadinya. Gak ada yang lanjut Kang ngambil. Isa, silahkan. Oke. Nah, jadi sorry, peci saya tadi kemana ya? Rambut acak-acakan begini. Sebentar ya. Pakai peci dulu, ntar nggak sopan lagi. Oke, siap. Nah, oke ya, kedengeran ya kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, kawan-kawan sekalian, pada usia 4 atau 5 tahun, Elizabeth mengalami istilahnya epileptic seizure, kejang-kejang epileptik ya. Ayan kali gitu ya, gitu ya. Nah, pada perkembangan selanjutnya, kejang-kejang ini menjadi kemarahan-kemarahan yang tidak tertahankan bagi Elizabeth. Jadi Elizabeth pun memiliki ketidakstabilan mental. Sekali waktu dia bersikap dingin dan menjauh, pada kali lain dia akan bersikap meledak-ledak dan kejam, kayak bipolar kali ya, istilahnya bipolar gitu. Nah, sebagai putri seorang bangsawan besar, Elizabeth amat dimanja. Dia akan mendapatkan segala sesuatu yang dia mau, dan dia akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Segala pendidikan kedisiplinan tidak diterapkan kepadanya. Dia tumbuh menjadi wanita yang angkuh dan sombong. Amat mengagumi dan terobsesi dengan kecantikannya sendiri. Kita bisa bayangkan betapa menyebalkannya jika berada di dekat perempuan seperti ini. Ya,
kayak ibu tirinya Putri Salju ya. Mirror mirror on the wall, siapakah yang lebih cantik? Saya lah yang paling cantik gitu-gitu. Ya, jadi memang kepribadian Elizabeth yang kejam ini adalah sebuah chemistry yang rumit antara kelainan jiwa gitu, antara kelainan-kelainan genetik sebab dia terlahir dari pasangan ya bapak ibu yang incest, George Bathory, Anna Bathory incest mereka itu. Nah, kemudian dia juga mendapatkan mendapatkan tontonan-tontonan ketika masa kecilnya, tontonan-tontonan yang barbar, yang kejam. Jadinya dia tidak berperi kemanusiaan ketika sudah dewasa ya. Ini adalah chemistry dari hal-hal buruk, kawan-kawan sekalian. Ini adalah chemistry dari hal-hal buruk, maka terwujudlah, terciptalah satu sosok monster yang sangat mengerikan ya dalam tubuh seorang perempuan cantik bernama Elizabeth Bathory. Jadi kalau misalnya orang pada awal-awal melihat dia itu cantik, kemudian glowing, gemerlapan, bajunya bagus, nggak bakal nyangka bahwa dia itu adalah seorang psikopat gitu. Nggak akan nyangka bahwa dia itu seorang pembunuh kejam gitu ya. Nah, terlebih lagi dia sering ditinggal sama suaminya gitu kan ya. Suaminya itu kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena perang melulu. Perang melulu dan selalu dia itu menghadapi serangan-serangan gempuran-gempurannya kaum muslimin dari Turki Utsmani begitu. Nah, sehingga memang dia apa ya namanya ya? Mengalami ketidakstabilan mental karena sering ditinggal sama suaminya begitu ya. Nah, seperti yang telah disebutkan di atas, suami Elizabeth jarang sekali berada di rumah untuk waktu yang lama. Nah, kekosongan ini jadi semakin parah ketika diisi oleh orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang keji ya. Elizabeth tinggal di sebuah kastil namanya Kahtis ya, tulisannya Cachtice ya, Cachtice, bacanya Kahtis ya, jauh amat begitu ya. Di kastil Kahtis yang terletak di pegunungan Karpatia ya, sebelah barat laut Hungaria. Jadi dalam kesendiriannya itu dia ditemani oleh orang-orang yang juga tidak baik. Nah, di sini kembali hal-hal ini menjadi semacam chemistry yang buruk bagi kepribadian si Elizabeth ini. Ya udahlah, dianya secara individual kayak gitu, ditambah lagi teman-teman yang juga buruk. Jadi yang menemani dia ya, yang ada di sekitar dia, pengiring-pengiring dia selama si suaminya itu nggak ada, itu adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang membisiki hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya ya, yang ada di sekitarnya dia itu adalah bibinya namanya Clara. Clara ini orang yang kejam ya, suka mencambuk, masokis gitu ya. Suka mencambuk gitu. Kemudian ada juga pelayan dan ininya dia, pelayan dan pengiring dia, dayangnya gitu ya. Namanya Torko, seorang penyihir. Wah, udahlah kalau udah penyihir mah mainannya begitu. Seorang penyihir ya, seorang yang suka melakukan ritual-ritual ilmu sihir, ilmu gaib gitu ya. Dia juga dia juga menggunakan ramuan-ramuan semacam racun ya kan untuk melakukan berbagai hal-hal jahat ya. Pengaruh teman memang sangat luar biasa gitu. Nah, si Elizabeth ini kawan-kawan sekalian, ya karena dia seorang bangsawan yang cantik, dia memang memuja kecantikan. Dia memuja kecantikannya ya. Dia bisa dia bisa menghabiskan berjam-jam, bisa menghabiskan berjam-jam untuk duduk nongkrong di depan cermin, ya persis kayak cerita dongeng Cinderella apa Putri Salju, ya kan? Putri Salju Cinderella. Dia itu duduk menikmati kecantikannya ya. Kemudian kok betapa luar biasa ini. Kalau itu cermin bisa ngomong, dia nanya pasti itu ya kan. Ya, wahai cermin, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Mungkin kisah-kisah dongeng seperti itu juga diinspirasi oleh adanya tokoh-tokoh seperti ini begitu. Nah, di situ dia mengagumi parasnya, ya kan?
Tetapi kawan-kawan sekalian, seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu, kan nggak semua orang cantik, nggak semua orang selamanya muda gitu, nggak semua orang selamanya menawan, enggak, ya kan? Namanya juga manusia, ya kan? Makin hari berlalu, lama-lama makin tua, gitu. Lama-lama makin bertambahnya umur, lama-lama kecantikan semakin pudar, gitu-gitu. Nah, dan ini juga ternyata dialami oleh Elizabeth. Jadi ceritanya dia ketika lagi memandangi dirinya sendiri depan cermin itu, dia kemudian menyadari sesuatu yang sangat mengerikan bagi seorang wanita. Ya, apa itu sesuatu yang mengerikan bagi seorang wanita? Ya, muncul kerutan, ya, wrinkle kerutan di wajahnya. Bagi seorang, bagi laki-laki nggak seberapa ya kan, laki-laki mah cuek-cuek aja ya. Mau kerut kayak, mau gosong kayak, mau keling kayak, hitam-hitam nggak masalah gitu. Tapi bagi seorang wanita, apalagi yang mengagumi kecantikannya sampai derajat paranoid seperti itu, ketika dia ngaca terus muncul kerutan nih, ya kan? Di mana biasanya muncul kerutan dalam wajah seseorang? Di dahi biasanya, ya kan? Kemudian di garis senyum antara hidung sama bibir kan, kalau misalnya senyum di sebelah sini ada garisnya gitu. Nah, ketika setelah senyum garisnya nggak hilang-hilang, nah itu kerutan. Di atas bibir gitu, di atas dahi, di alis misalnya. Kemudian di sekitar mata muncul kerutan-kerutan. Dan ketika dia menyadari bahwa sudah mulai muncul kerutan di wajahnya saat dia lagi mengagumi kecantikannya, dia jadi paranoid kan sekalian. Parno dia. Ya. Ya, memang munculnya kerutan sangat mengkhawatirkan bagi semua wanita gitu ya. Orang-orang kawan-kawan yang udah nikah pasti mungkin akan bisa mengetahui kenyataan ini ya. Wah, muncul kerut nih kan gitu. Tapi bagi seorang seperti Elizabeth itu sangat-sangat mengerikan sekali ya muncul kerutan seperti itu. Ya. Nah, makanya ketika muncul kerutan seperti itu dia jadi parno gitu. Nah, ketika dia jadi parno ya kan, muncul gejolak-gejolak di dalam dirinya dia, dalam hatinya, dalam mentalnya. Aduh, ini bekerut nih, udah nggak cantik lagi nih saya nih, kayak gitu-gitu. Nah, pada suatu hari kawan-kawan sekalian, jadi dia tuh lagi disisir ya kan, dia lagi disisir sama seorang dayangnya, ya namanya juga bangsawan kan, nyisir aja disisirin gitu kan. Biasanya memang seorang wanita pada abad pertengahan itu rambutnya itu kan panjang-panjang gitu, rambutnya panjang. Kemudian memang itu dijadikan sebagai simbol kecantikan juga ya zaman itu, rambutnya panjang. Kemudian disisirin sama si dayangnya itu. Ketika lagi disisirin itu, nggak sengaja ini si dayangnya, ya. Si dayangnya nggak sengaja itu karena ada rambut yang rada kusut kali, pas lagi disisirin kayak kejambak gitu kan sekalian, kejambak, shot kejambak. Au, kata si Elizabethnya kan, kejambak. Ketika kejambak gitu, digampar ini si dayangnya sekenceng-kencengnya, ya kan? Ditampar sekenceng-kencengnya sampai mimisan gitu, sampai berdarah, ditampar plak sekencang-kencangnya sampai berdarah, dan darahnya itu muncrat nempel di tangannya si Elizabeth gitu. Dia nampar, darahnya muncrat, muncratnya ke tangan dia sendiri gitu. Nah, ketika dia melihat fenomena itu, kawan-kawan sekalian, entah siapa yang bisikin, entah dapat wangsit dari mana gitu ya, entah dapat petunjuk dari siapa, tiba-tiba dia merasa bahwa kerutan yang ada di tangannya itu, ya, kerutan yang ada di tangannya yang tadi kena darah si dayangnya tadi, itu dia melihat itu jadi meremaja kembali, peremajaan kulit ya, menjadi remaja kembali, menjadi meremaja kembali. Tadinya kan ada kerut ya di sini gitu, ya kan? Kena darah si Kena darah si dayang tadi, jadi muda lagi kerutannya jadi hilang gitu. Ya kan, ngeri tuh kalau udah muncul pemikiran kayak begitu, kerutan jadi hilang, ya kan? Nah, apalagi si dayangnya ini
memang masih gadis gitu ya, masih perawan, belum nikah gitu. Akhirnya muncul kesimpulan dalam diri dia, wah, darah perawan nih gitu. Darah perawan bisa menjadikan kulit meremaja kembali, bisa menjadikan kulit mulus kembali. Akhirnya dapat inspirasi dia. Wah, udah penjaga gitu kan, masih penjaga, masih pengawalnya, dia suruh ringkus itu si Dayang yang tadinya dia tampar tadi. Kemudian dia suruh ambil itu bak mandi gitu. Si Dayang tadi diiris lehernya, ya kan? Darahnya ngucur ke bak mandi itu. Dan dia mandi di bak mandi tadi. Subhanallah, masya, nauzubillah min zalik ya. Dia betul-betul mandi karena dia pikir ketika si darah tadi kena ya sedikit aja darahnya kena ke tangannya yang keriput, kemudian menjadi mulus lagi. Ya akhirnya dia bunuh itu si Dayang tadi. Setelah dia bunuh, darahnya ditampung di bak mandi, dia mandi di situ. Gitu. Dia olesin itu darah ke mukanya gitu kan, biar jadi mulus lagi. Emang zaman dulu nggak ada Pond's Fair and Lovely sih gitu. Jadinya pakai darah begitu. Nah, darah segar memancar ditampung di sebuah tong. Elizabeth segera masuk ke dalam tong itu dan mandi darah perawan segar selagi hangat. Berbagai isu pun berembus bahwa dia tidak mencukupkan diri pada mandi darah saja, tetapi juga meminum darah itu, makan daging perawan yang malang itu, demi mempertahankan kemulusan kulit dan kemudaannya. Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ada loh ternyata cerita-cerita kayak begini. Nah, biasanya kawan-kawan sekalian, sebuah kemaksiatan itu sekali nih dilakukan. Sekali, mantep nih, enak nih gitu-gitu. Itu dilakuin lagi, terus dilakuin lagi, ya. Itu yang pertama itu, si Dayang perawan itu. Nah, nggak cukup sampai situ, dia perlu anak gadis perawan lagi untuk dia apa? Untuk dibunuh, diambil darahnya, ya. Maka kemudian wanita bangsawan ini makin sadis, makin liar ya. Awalnya satu persatu pelayan yang memang bekerja gitu. Pelayan yang memang bekerja di kastilnya dia satu persatu menghilang. Oh, kayak cerita horor ini mah. Oh, kemarin si ini masih ada kata pelayan-pelayannya itu kan. Kok sekarang udah hilang ya gitu. Satu persatu hilang. Lah kalau misalnya satu persatu hilang kan menimbulkan kecurigaan ya. Menimbulkan berbagai prasangka. Ini siapa ini? Kemana ini? Si rekan-rekan kita sesama pelayan di kastil ini satu persatu menghilang, ya kan? Nah, setelah itu satu persatu pada kabur juga. Ketika kabur, malah mereka yang ditangkap begitu. Ya, Elizabeth mempekerjakan 5 orang pelayan yang paling dipercayainya untuk membantunya melaksanakan hobinya yang kejam dan tidak masuk akal itu. Para pelayannya yang lain tidak berani buka mulut untuk membongkar keanehan dan kesadisan majikan mereka. Nah, jika ada yang berani macam-macam, maka mereka akan menerima hukuman yang amat kejam. Oh, Elizabeth pernah menjahit mulut seorang pelayan yang banyak bicara, dijahit hidup-hidup. Para gadis pelayan itu dipukuli hingga berdarah-darah dan tubuhnya digosok dengan daun jelatang yang menyengat. Aduh, ngilu kamu dengar yang ngilu ini ngilu. Ya. Semakin hari berlalu, Elizabeth semakin pintar menyiksa orang. Berbagai cara dia lakukan untuk menjalankan kesenangannya itu, dan apa yang disebutkan tadi belum seberapa nih. Ini sedikit-sedikit kita akan ungkap seperti apa sih cara-cara penyiksaan yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory ya. Pelayan yang dituduh mencuri ya akan ditelanjangi dan keping logam yang panas membara akan ditempelkan ke kulit mereka. Bisa kita bayangkan bagaimana jeritan pilu para pelayan yang malang itu. Namun seorang pelayan tidak perlu melakukan kesalahan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlakuan keji seperti itu. Elizabeth bisa dengan bebas berbuat apa saja kepada siapapun pelayannya. Udah random dah. Ya, siapa aja dah. Selama masih ada pelayan, siapa aja. Sampai habis pelayannya, karena satu persatu dia bunuh. Ya. Dia pernah memecahkan kepala seorang pelayan dengan menekan kedua pipinya, digituin. Hingga otaknya berhamburan dan lehernya terbelah. Ngeri kan? Dia begitu terobsesi pada jeritan dan kematian. Ngeri banget.
Elizabeth pun mengoleksi berbagai alat penyiksaan yang mengerikan. Dia punya penjepit dan tang yang digunakan untuk mengupas kulit gadis-gadis yang disiksanya. Setelah sebelumnya alat-alat itu dibakar hingga merah membara. Dia juga punya kerangkeng dengan duri-duri yang akan menusuk para gadis itu hidup-hidup. Tongkat-tongkat besi panas pun dia gunakan untuk menandai kulit korbannya. Dia seringkali membakar korbannya, sementara dia mengawasi dengan penuh perhatian, seolah jeritan-jeritan kesakitan itu adalah semacam simfoni yang indah bagi telinganya. Wah, ngeri kan? Ferenc Nadasdi, suami Elizabeth yang telah terbiasa dengan medan perang pun keluar dari ruang penyiksaan itu dan tidak sanggup menyaksikan kengerian itu. Jadi ketika suaminya pulang, ya, ketika si Ferenc Nadasdi ini pulang, dia melotot terbelalak gitu kan, ngelihat kelakuan istrinya yang kayak begitu gitu, yang kejam, suka menyiksa, ya, suka menindas gitu. Dan dia benar-benar nggak habis pikir kok bisa hal seperti itu dilakukan oleh istrinya, oleh seorang perempuan gitu. Dia aja nggak tahan, padahal dia sering melihat pertempuran ya, namanya juga di pertempuran gitu, orang saling membunuh satu sama lain gitu, namanya juga perang gitu ya. Tetapi ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh istrinya, ya ketika dia menyiksa para gadis-gadis pelayan tadi, dia sendiri nggak kuat ngelihat itu. Ngeri banget ya. Pada musim dingin biasanya Elizabeth akan mengikat para gadis itu di batang pohon dan membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Kemudian air disiramkan pada tubuh para gadis itu dan mereka dibiarkan mati beku. Waduh. Setelah musim dingin berlalu, cara-cara penyiksaan pun berubah lagi. Ya. Tubuh para gadis biasanya akan dilumuri madu dalam keadaan tetap terikat di batang pohon. Kemudian burung-burung dan binatang-binatang lainnya yang datang lantas menggerogoti para gadis itu hidup-hidup. Ngeri banget. Kayak mati pelan-pelan gitu ya. Mayat-mayat itu akan dilemparkan keluar dinding kastil dan menjadi makanan serigala. Waduh, ngeri banget. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, karena kok nggak ada yang mengidentifikasi ya kejahatan sebesar ini? Ya karena memang kekuasaan keluarga Báthory itu sangat besar gitu ya. Ada hubungannya dia sama Raja Hongaria, ya kan, Raja Transilvania, Raja Lituania. Ya udah, jadinya kayak nggak bisa berbuat apa-apa, namanya juga rakyat jelata gitu kan ya. Nah, kekuasaan keluarga Báthory amatlah besar dan hal itulah yang membuat kekejian yang dilakukan Elizabeth bertahan hingga bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya walaupun peristiwa ini amatlah besar. Puluhan hingga ratusan gadis perawan menghilang secara misterius. Banyak mayat dalam kondisi mengerikan ditemukan di sekitar kastil. Nah, itu pasti ya mau disembunyikan gimana juga sih? Yang namanya perbuatan jahat ya, perbuatan keji mau disembunyikan kayak gimana juga, bakal ketahuan, bakal kelihatan ya. Seperti kata pepatah menyembunyikan bangkai ya kan. Mau disembunyikan kayak gimana, mau dibuang kemana, mau oles, dilapisi gitu dengan berbagai hal-hal yang harum, tetap aja bakal kecium aromanya ya, busuk gitu. Nah, beredar berbagai ancaman-ancaman. Banyak mayat dalam kondisi mengerikan ditemukan di sekitar kastil. Berembus teror-teror mencekam di pedesaan sekitar kastil. Dan beredarnya ancaman-ancaman menjadi hal-hal yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sedang terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam kastil Kahtis itu. Sayangnya, tidak ada yang berani, apalagi bertindak. Para petani yang kehilangan anak-anak gadis mereka hanya bisa menangis pilu di rumah mereka tanpa bisa berbuat atau menuntut apa-apa ya. Iya, namanya juga wong cilik, rakyat lemah gitu ya. Nggak bisa berbuat apa-apa, padahal anak perempuannya mati, anak perempuannya hilang. Ya, ini udah hilang nih berapa hari, tahu-tahu ketemu mayatnya di sekitar kastil dalam kondisi sudah sangat mengerikan gitu. Mereka takut dengan dendam keluarga Báthory. Para bangsawan lainnya dan pihak yang berwenang pun mengabaikan semua ini. Ya, begitulah. Nah, 30 tahun kawan-kawan sekalian, 30 tahun berlalu dalam teror dan kengerian. Ya, yang kayak gitu 30 tahun dilakukan. Coba. Ngeri banget nggak sih 30 tahun melakukan itu? Membunuh garis-garis seperti itu? Apa enak gitu loh ya hidup kayak gitu ya?
Nah, tidak ada yang berani membongkar kekejian Elizabeth, dan kenyataan pahit ini membuat Elizabeth memusnahkan satu generasi gadis perawan di wilayah sekitar kastilnya. Geleng-geleng kepala ya. Subhanallah bihamdihi ya. Bisa memusnahkan satu generasi gadis perawan di sekitar kastilnya. Ya, dia sudah kehabisan persediaan perawan untuk diperas darahnya. Mau tidak mau, Elizabeth memperluas jangkauan. Dia membuat semacam sekolah kepribadian bagi para gadis bangsawan muda, dan di sanalah akan diajarkan bagaimana mestinya bersikap seperti seorang bangsawan. Nah, gara-gara dia buka sekolah, ya kan, maka gadis-gadis muda bangsawan itu berdatangan ke kastilnya dia, ya, dengan niat untuk belajar kepribadian gitu. Di titik inilah kekejian Elizabeth sampai pada akhirnya. Wah. Nah, ketika Elizabeth mengambil korban dari kalangan petani, mungkin orang-orang mengabaikannya. Tetapi tidak begitu ketika dia mengambil korban dari kalangan bangsawan. Nah, ini. Sampai bangsawan juga menjadi korban. Seorang pendeta di wilayah sekitar Kastil Kahtis bernama Isvan Magyari tak bisa menahan diri lagi untuk melaporkan berbagai temuannya tentang kengerian yang terjadi di kastil itu. Dia segera menghubungi otoritas setempat yang pada awalnya mengacuhkan berbagai pengaduan yang mereka terima. Ketika yang tewas itu adalah gadis-gadis petani, mereka mengabaikannya. Tetapi ketika yang tewas adalah gadis-gadis keturunan bangsawan, hal ini tak bisa lagi mereka diamkan. Ya, begitulah. Ya, kalau rakyat aja ya kan. Nah, kalau rakyat aja diabaikan, didiemin. Giliran bangsawan aja yang kena. Ya. Ya udah. Itulah namanya ketidakadilan hukum kawan-kawan sekalian, dan hal-hal yang seperti itu masih banyak, masih jamak kita temukan pada hari-hari belakangan ini. Nah, bertahun-tahun lamanya anggota keluarga Bathory yang mengetahui kekejian Elizabeth menyembunyikan semuanya untuk mempertahankan kehormatan kebangsawanan mereka. Tapi sekarang semuanya itu tidak bisa lagi. Ya, laporan-laporan pendeta Isvan Magyari tadi terus tersebar. Nah, ini hingga akhirnya sampai juga di telinga Raja Hungaria tuh. Sampai juga di telinga Raja Hungaria yang ketika itu udah bukan si Stefan Bathory lagi, tapi si Raja Matthias Corvinus. Nah, ini Raja Matthias Corvinus ini adalah raja yang pernah memenjarakan Vlad Dracula ya. Maka sang raja memerintahkan seorang bangsawannya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di Kastil Kahtis. Ya, diutuslah semacam semacam tim investigasi gitu ya, tim pencari fakta gitu. Bangsawan yang ditugaskan untuk memeriksa kondisi Kastil Kahtis ini adalah namanya Count Georgi Turzo yang bergelar Lord Palatine of Hungary. Ya, Georgi Turzo ini mengetahui kekejian yang dilakukan oleh Elizabeth ketika dia memimpin sebuah pasukan ke Kastil Kahtis. Georgi adalah sepupu Elizabeth dan bahkan dia melindungi tindakan-tindakan keji Elizabeth. Namun ketika dia datang ke Kastil Kahtis, ya, ketika dia datang ke kastil itu pada 29 Desember 1610, matanya terbelalak dan dia sadar bahwa kejahatan sepupunya itu lebih parah dari apa yang dia bayangkan. Ya, ketika awal-awal, oh, si ini gini-gini. Cuma isapan jempol aja itunya. Ternyata setelah dia lihat sendiri, aduh ampun-ampunan ternyata ya. Di aula utama kastil, Georgi melihat ada mayat seorang gadis. Di dekatnya ada lagi tubuh seorang gadis yang penuh dengan luka yang mengerikan. Ternyata gadis itu masih hidup. Pada ruang-ruang tahanan ditemukan lebih banyak lagi mayat-mayat gadis. Di antara mereka ada yang sekarat. Yang lebih mengerikan adalah apa yang terlihat di ruang bawah tanah Kastil Kahtis. Ada banyak gadis yang digantung dengan posisi kepala di bawah. Pada tubuh mereka terlihat luka-luka menganga dengan darah yang masih menetes dan ditampung pada ember-ember besar di bawahnya. Sepertinya semua itu adalah untuk kegiatan mandi darahnya si Elizabeth. Georgi memerintahkan agar bagian lantai ruang bawah tanah itu digali dan ditemukanlah 50 mayat lagi dalam kondisi yang amat mengerikan. Kastil mimpi buruk itu pun digeledah dan ditemukanlah sebuah buku catatan milik Elizabeth yang memuat daftar korban kekejiannya yang mencapai angka 650 orang, kan saya lihat. 650 orang dan hanya didalangi oleh seorang perempuan tuh. Mau kita sebut apa kejahatan seperti ini gitu ya.
Maka Georgi segera meringkus Elizabeth dan seluruh anteknya. Pengadilan pun digelar walaupun amat sangat tidak adil. Ya tidak adil lah. Udah kayak begini, pembantaian yang dilakukan sampai 600 orang sendirian lagi, ya kan? Hanya dia sendiri yang melakukan itu, tentu saja dibantu dengan antek-anteknya gitu. Beberapa antek Elizabeth adalah Dorothea Zentes, dikenal sebagai Dorko, Ilona Jo, Katarina Beneski, ya, perempuan tukang cuci, dan seorang kerdil bernama Janos Ujvari, dikenal sebagai iblis atau Fisko. Seorang anak buah Elizabeth yang bernama Ersi Mayorova berhasil melarikan diri ketika penangkapan itu terjadi, namun dia berhasil ditemukan dan kemudian ditangkap. Seluruh anak buah Elizabeth itu pun digiring ke pengadilan dan mereka semua harus menerima seluruh dakwaan dan menanggung seluruh hukuman. Sementara Elizabeth sendiri hanya dijadikan tahanan rumah. Nah, itu dia ya, hukum ya. Seperti pisau ya, tajam ke bawah ya dan tumpul ke atas ya begitu. Bangsawan aja gitu kan. Kagak diapa-apain gitu ya. Elizabeth tidak pernah datang ke hadapan meja hijau. Ada tekanan yang cukup kuat dari Raja Matthias Corvinus untuk menghadirkan Elizabeth ke pengadilan. Sepertinya dia hendak membuktikan bahwa dia berkuasa penuh atas seluruh bangsawannya dan hendak memperlihatkan bahwa keluarga Bathory yang amat berpengaruh itu tidak bisa macam-macam dengannya. Namun berbagai lobi yang dilakukan Georgi berhasil membuat Elizabeth tetap sebagai tahanan rumah. Padahal 200 orang saksi amat memberatkannya dan amat banyak pula bukti yang memperlihatkan betapa kejinya dia. Pada serangkaian pengadilan itu terungkap lebih jauh tentang betapa jahatnya Elizabeth. Seperti nasib malang yang menimpa seorang gadis berusia 12 tahun bernama Paula. Oh, kisah si Paula, ini Paula ya. Seperti dikisahkan oleh Brenda Ralph Lewis, pengadilan pertama bagi antek-antek Elizabeth digelar pada 7 Januari 1611. Sidang ini dihadiri oleh 20 orang hakim yang diketuai oleh Theodosius Sirmiensis Zulo. Pada sidang ini dihadirkanlah berbagai bukti dan saksi yang kesemuanya memberatkan para tertuduh termasuk Elizabeth sendiri. Dihadirkanlah seorang saksi, pelayan Elizabeth, namanya Susana. Dia berkata bahwa Elizabeth memiliki buku catatan yang merekam semua korbannya tentang nama-nama mereka, tentang berbagai tindak penyiksaan atas mereka, dan bagaimana kondisi saat mereka mati. Namun wujud buku ini tidak pernah diperlihatkan. Dalam sidang ini pula terungkap bagaimana sadisnya kematian seorang gadis yang bernama Paula tadi. Si Paula ini, kawan-kawan sekalian, adalah gadis berusia 12 tahun. Bayangkan 12 tahun. Paling baru SMP kali ya, 12 tahun tuh. Kelas 1 apa kelas 2 gitu ya. Kelas 1 paling ya. Antek-antek Elizabeth menculiknya dan menjebloskannya ke dalam penjara di Kastil Kahtis, tetapi dia berhasil melarikan diri. Sayangnya Dorko dan Ilona Jo berhasil menangkapnya kembali dan menghadapkannya kepada Elizabeth yang murka. Elizabeth kemudian memerintahkan untuk memasukkan Paula ke dalam sebuah kerangkeng berbentuk bola yang bagian dalamnya memiliki duri-duri yang runcing. Dorko dan Ilona Jo menarik bola besi berduri itu dengan tambang dan katrol, sementara Paula terombang-ambing di dalamnya sambil menjerit dan merintih karena duri-duri itu mulai menusuk-nusuk tubuhnya. Di bawah, si orang kerdil Fisko menarik talinya sehingga membuat bola itu berputar dan berayun. Tubuh Paula yang malang jelas saja semakin tertusuk duri-duri dari besi dan terus teriris-iris hingga dia mati. Ya, puasa-puasa ya kan ceritanya ngeri kayak begini gitu kan. Nah, walaupun dalam keadaan sakit, hobi Elizabeth untuk menyiksa orang tetap saja berjalan. Dia duduk di atas ranjangnya yang mengawasi Dorko yang menyeret-nyeret seorang gadis. Begitu gadis itu didekatkan kepadanya, segeralah digigitnya pipi gadis itu hingga dagingnya lepas dan darah berhamburan kemana-mana. Belum puas, Elizabeth menggigit pundak dan tubuh gadis malang itu hingga daging-dagingnya lepas dan berdarah-darah. Ya, ngeri lah ini kawan-kawan sekalian ya. Dalam persidangan itu, Dorko dan Ilona Jo dinyatakan sebagai penyihir. Jari-jari mereka kemudian dipatahkan oleh sebuah tang yang dibakar hingga menjadi merah. Kemudian mereka dibakar hidup-hidup seperti kematian para penyihir. Fisko dipandang hanya memiliki sedikit kesalahan, namun dia juga dieksekusi dengan dipenggal dan tubuhnya dibakar hingga menjadi abu. Ersi Mayorova pun dieksekusi dan hanya Katarina Beneski yang lolos dari kematian.
tetapi dia harus mendekam di dalam penjara seumur hidupnya. Keluarga Bathory yang berkuasa itu masih tetap saja membela Elizabeth, walaupun mereka tetap memandang bahwa Elizabeth adalah aib dan telah mencorengkan arang ke wajah keluarga. Elizabeth tetap dikurung di kamarnya sendiri di Kastil Kahtis. Tetap jadi tahanan rumah, tetap. Ya. Pintu kamarnya disegel dan hanya disisakan celah kecil untuk memasukkan makanan dan minuman. Dia hidup di sana dan tidak pernah keluar. 3 tahun lamanya harus dijalani Elizabeth dalam keadaan terpenjara seperti itu. Hingga malaikat maut datang mengunjunginya dan mencabut nyawanya. Pada 21 Agustus 1614, dia ditemukan di dalam kamarnya dalam keadaan menelungkup dengan wajah tersungkur di lantai. Rezim terornya pun berakhir. Ya, kawan-kawan sekalian, jadi demikianlah kisah yang sangat mengerikan ini. Kisah yang sangat mengerikan ini yang ya nyata-nyata dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah menjadi menjadi apa namanya ya, menjadi agen-agen iblis, agen-agen setan dan sekutu-sekutunya gitu. Memang kalau misalnya orang sudah mengikuti godaan-godaan setan ya, orang kalau misalnya sudah mengikuti bujuk rayu setan, ya jadi begitu gitu. Jadi begitu, jadi sadis ya kan, jadi nggak bener ya, jadi ya makanya memang salah satu pintu masuk setan adalah emosi amarah ya. Hati-hati kawan-kawan sekalian terhadap emosi atau amarah tadi, karena dia bisa menjadi pintu masuk yang sangat lebar, pintu gerbang yang sangat lebar bagi setan untuk mengendalikan diri kita gitu. Ya, kita nggak bisa melihat ada sisi manusia dan kemanusiaan dalam diri Elizabeth Bathory dan apa namanya dan antek-anteknya begitu. Tetapi kita hanya melihat bahwa itu adalah pekerjaan setan yang sangat keji, sangat biadab gitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan seperti itu, ya, dari menjadi korban hal-hal yang mengerikan seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan membuat Ramadan tahun ini lebih baik, ya, lebih baik walaupun kondisinya kayak begini, tetap aja kita berharap lebih baik begitu. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memusnahkan orang-orang yang keji, orang-orang yang kejam, ya, orang-orang yang suka menyusahkan dan menzolimi orang lain. Ya, hati-hati kawan-kawan sekalian ya. Mungkin kita sangat melihat begitu kejamnya Elizabeth Bathory, tetapi ya orang-orang yang menyengsarakan rakyat, orang-orang yang menyusahkan rakyat, orang-orang yang kebijakan-kebijakannya itu membuat rakyat tidak memiliki pilihan lain, orang-orang yang kebijakan-kebijakannya itu membuat rakyat mati kelaparan, ya. Ya pada hakikatnya dia jauh lebih keji, jauh lebih kejam daripada siapapun gitu. Elizabeth Bathory membunuh orang langsung, mati. Tapi orang-orang yang seperti tadi, ya, orang-orang yang dengan kebijakan-kebijakannya itu, ya, membuat orang kelaparan, dia membunuh orang pelan-pelan. Dia membunuh orang secara sistematis, dia membunuh orang tanpa terasa. Ya, padahal dia telah melakukan perbuatan yang sangat keji dan sangat mengerikan sekali. Ya, betapa besar pertanggungjawaban bagi orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti itu. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Om Jovan. Silakan Om. Baik. Insya Allah. Ngeri juga ya denger kisahnya ya. Puasa-puasa Parah ya siang-siang ya ternyata kan? Itu parah Ceritanya kayak sekali, itu parah banget itu Betul, Elizabeth Bathory. betul, Hanya terobsesi dengan kecantikannya, kecantikan yang dia mampu berbuat sedemikian rupa gitu ya. Nah betul ini banget. mengingatkan saya nih Om, kalau Elizabeth Bathory itu kan terinspirasi dari cipratan darah yang kena ke tangannya ya. Nah Betul. saya ingat kalau di zaman sekarang nih ada namanya teknik PRP Om, nama tekniknya. Tahu gak Om? Nggak tahu tuh, apaan tuh PRP? Kang Isa tahu PRP? Nggak tahu tuh. PRP itu platelet rich plasma. Jadi Apa? platelet rich plasma. Platelet platelet rich plasma. Jadi
Ini kalau saya nggak salah gitu ya, Mm-mm. astagfirullah. Kalau saya nggak salah itu, jadi PRP ini digunakan bagi para wanita khususnya ataupun pria yang memang mengidam-idamkan kulitnya itu seperti eh, baby skin gitu ya, Wow. glowing Iya, gitu-gitu iya, loh Om. iya. Kenyal Kenceng. kayak gitu-gitu loh Om. Heeh. Iya, nah itu caranya dia diambil darahnya sendiri. Cuman kalau kalau yang PRP ini dia diambil darahnya sendiri, Oke. terus pokoknya diperkaya apanya lah di stem selnya itu diperkaya plasmanya demikian rupa, lalu itu disuntikan ke misalnya ke pipi atau ke kulit-kulit yang memang diinginkan gitu ya. Hmm. Nah, itu membuat kulitnya itu lebih terlihat muda, lebih baby skin gitu, lebih kenyal, lebih putih dan Oh. sebagainya. Glowing gimana gitu. Ada ya ternyata ya. itu itu ada Om. Nah itu pas lagi dengerin ceritanya Elizabeth itu, saya jadi teringat itu. Ya Allah, ini sampai sekarang apakah PRP ini terinspirasi dari Elizabeth ya, saya bilang dari kisahnya Iya, Elizabeth. Saya wallahu alam juga. Cuman ala kulli hal yang saya tahu itu kan haram ya, karena darah betul, darah kita itu ketika keluar itu najis dan itu nggak boleh dimanfaatkan gitu. betul. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang lebih parah tuh Om ya, ketika apa namanya, kekuasaan eh, kekuasaan itu dipegang atau diambil alih oleh orang-orang yang nggak beriman gitu. Betul. Sedangkan kita tahu itu kan tadi eh, apa kisahnya Elizabeth itu di tahun 1600-an gitu ya, di Iya, mana saat itu udah ada kekhilafan Islam ya. betul. Iya, udah ada kekhilafan Islam. Utsmani udah berdiri itu setahu Betul, saya betul. gitu. Dan apa perbedaannya Om? Ini kan eh, ini kan kejamnya kejamnya dari sisi si Elizabeth ini ya, si Iya, Elizabeth ini itu kan dari sisi non Muslim. iya. Bagaimana perbedaan di apa namanya wilayah Muslim Om? Apakah Oke. sedemikian rupa mengagungkan dengan kecantikan dan parasnya Om? Nah, itu mungkin Om yang bisa ditambahkan. Betul. Jadi kalau di dunia Islam ya, kalau di dunia Islam karena dunia Islam itu kayak ini pernah saya bahas juga kira-kira hari Kamis yang lalu ya di di apa namanya di obrolan-obrolan online yang lain. Jadi di situ saya sedikit membandingkan bagaimana corak peradaban Islam dengan corak peradaban lain gitu. Ya, corak peradaban Islam dengan corak peradaban lain. Ketika itu saya membandingkan corak peradaban Islam dengan corak peradaban kapitalisme sekuler gitu. Nah, dalam corak peradaban Islam ya, dalam corak peradaban Islam kok kita temukan gitu banyak pemuda-pemuda nih ya, banyak pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda ini walaupun mereka usianya masih muda gitu, tapi bisa menorehkan prestasi-prestasi yang sangat besar melampaui usianya gitu. Misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih baru 21 tahun menaklukkan sebuah kota yang legendaris dari dulu sulit ditaklukkan. Seorang pemuda umur 21 tahun loh itu yang kalau misalnya pada saat sekarang ini 21 tahun paling baru baru bisa baper-baper sama pacarnya mungkin begitu ya. Nah, tapi di dalam peradaban Islam pemuda 21 tahun berhasil menaklukkan sebuah kota yang sangat legendaris ya. Dan dalam peradaban Islam pemuda-pemuda yang kayak begitu itu enggak satu dua itu banyak gitu ya. Bisa kita lihat misalnya Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Palestina itu masih sangat muda, umurnya masih kira-kira baru menjelang 30-an ya. Kemudian ada lagi Saifuddin Muzaffar Qutuz misalnya yang menaklukkan yang mengalahkan pasukan Mongol ya yang menyerbu dunia Islam gitu. Ada lagi Usamah bin Zaid yang baru 18 tahun sudah menjadi komandan tempur misalnya. Ya, ada lagi Nurdin Zanki, Imaduddin Zanki. Banyak pemuda ya di dalam peradaban Islam
yang ketika mereka itu ya masih muda, masih sangat muda, kok berhasil ya menorehkan prestasi yang sangat besar melampaui usianya begitu. Dan pemuda-pemuda kayak begini masif di dalam peradaban Islam itu, masif banyak dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspek kehidupan ya. Ada yang ulama masih sangat muda-muda, Imam Syafi'i masih muda banget udah jadi ulama, udah bisa menelurkan fatwa Imam Syafi'i ya, padahal belum balik gitu. Nah, kemudian dalam bidang kedokteran misalnya ada Abu Qasim Al-Zahrawi yang juga masih sangat muda sudah bisa menemukan dasar-dasar pembiusan ketika membedah. Padahal dia hidup kira-kira tahun 800-an Masehi ya, abad ke-9 Masehi, tahun 800-an Masehi di Andalusia. Ya, tapi bisa menemukan cikal bakal pembiusan. Kayak gitu. Ya, orang kalau misalnya dibedah kagak dibius bagaimana sih? Kan gitu ya. Menderita lah gitu kan. Nah, dia berhasil menemukan dasar-dasar pembiusan. Nah, itu mereka semua pemuda yang sangat-sangat luar biasa yang lahir dari peradaban Islam. Tapi kita lihat ya, kita lihat bagaimana pemuda-pemuda yang lahir dari peradaban kapitalisme sekuler sebagaimana yang ada hari ini, saat ini gitu. Ya, bagaimana pemuda dari kapitalisme sekuler yang hari ini berkembang? Ya, kita lihat kerjaannya TikTokan misalnya gitu ya kan. Nah, kerjaannya ngapain? Baper-baperan sama pacarnya gitu-gitu. Ini sekali waktu saya pernah melihat sebuah video gitu. Ada anak remaja mewek nangis, anak laki ya. Nangis berurai air mata sampai basah mukanya gara-gara kena air mata, nangis gara-gara apa? Diputusin sama pacarnya. Saya geli ngeliat video kayak begitu ya kan. Lah kenapa nih bocah? Terima kasih telah menjadi yang terbaik dalam hidupku. Cih, kan begitu ya. Nah, karena sekalian, yang kayak begitu banyak dalam peradaban kapitalisme sekuler hari ini. Ya, yang menghamili pacarnya lah, yang mengaborsi janinnya lah, yang kerjanya tawuran, yang udah ke segala rupa lah. Nah, kok dua corak peradaban tadi ya, nih. Kok dua corak peradaban tadi menghasilkan corak generasi yang berbeda-beda gitu. Ya pasti ada sesuatu dong. Ya. Kenapa? Karena hasilnya sangat masif. Di dalam peradaban Islam, banyak pemuda itu rata-rata ya hebat, pinter, komandan tempur hebat, ulama hebat, ilmuwan hebat, banyak jumlahnya. Tetapi dalam peradaban kapitalisme sekuler kayak sekarang, kok pemuda-pemudanya melehoi gitu, melempem ya kan. Pemuda-pemudanya itu kerjaannya pacaran gitu, kerjanya apa? Ngamilin anak orang misalnya gitu-gitu. Ya kan? Nah, kerjanya aborsi, kerjanya tawuran, kerjanya sekedar tarik suara, ya kan? Jadi idol gitu-gitu. Coba. Dan itu masif, banyak yang kayak begitu. Ya, lihat aja di sekitar kita kayak bagaimana. Nah, dalam hal konteks yang ini ya, di dalam peradaban waktu itu, yang peradabannya itu adalah peradaban kufur, merkantilisme, monarkisme, ya. Dalam peradaban itu, ya abad-abad ke-17, masa-masanya hidupnya si Elizabeth Bathory itu kan peradaban kufur itu, gitu. Nah, kita melihat yang kayak gitu. Banyak itu yang kayak gitu, mengerikan itu di dalam peradaban merkantilisme monarkis tadi. Ya, yang itu peradaban itu ditopang oleh apa? Oleh agama, oleh Nasrani, agama Kristen. Yang ketika itu berkuasa adalah kepausan, ya, gereja yang bersama dengan para raja, mereka berkolaborasi untuk saling menguatkan kekuasaan masing-masing. Ya, yang kemudian terjadi adalah apa? Hidup dalam teror. Ya, itu nggak cuma sekali dua kali itu terjadi pembunuhan-pembunuhan besar-besaran seperti yang dilakukan Elizabeth Bathory, Vlad Dracula juga begitu. Ya, hidupnya cuma beda kurang lebih berapa ratus tahun, 100 tahunan lah paling maksimal hidupnya, masa hidupnya si Vlad Dracula sama Elizabeth. Vlad Dracula tahun-tahun 1400-an, abad-abad 15. Si Elizabeth tahun-tahun 1500-an, 1500-an, 1600-an kan hanya terpaut satu abad kira-kira.
Nah, bukan cuman itu. Peradaban merkantilisme monarkis yang kemudian ditopang oleh agama Kristen tadi juga banyak melakukan pembantaian-pembantaian hebat. Misalnya, ada pembersihan penyihir dulu. Ya, abad-abad itu, zaman-zaman itu, abad-abad ke-14, abad ke-13. Pembantaian-pembantaian perempuan-perempuan yang dituduh penyihir. Itu dibakar itu perempuan-perempuan yang dituduh penyihir itu. Ya, ada satu kitab khusus, nama kitabnya Malleus Maleficarum. Di dalam kitab itu dijabarkan penyihir itu ciri-cirinya seperti apa. Yang tentu saja isi kitab itu absurd semua gitu loh. Isi kitab itu adalah pandangan-pandangan subjektif dari orang yang menulis itu, namanya kardinal siapa gitu ya. Yang menurut dia sendiri merujuk kemana nggak jelas gitu. Yuk, penyihir itu begini, dia punya tanda ini begini begini begini, dia melakukan ini, biasanya tampangnya gini gini lah. Coba berdasarkan buku pedoman Malleus Maleficarum itu diburu itu perempuan-perempuan, ribuan orang perempuan dibakar sampai jadi debu gara-gara dituduh sebagai penyihir. Selain itu ada juga waktu itu perang salib. Perang salib itu kan kalian bukan hanya ditujukan kepada orang Islam. Perang salib itu ditujukan juga kepada sesama Kristen. Ya, kepada sesama Kristen yang berbeda pemikirannya, berbeda alirannya dengan gereja. Ya, sejarah mengenal ada perang salib Albigensian namanya. Kira-kira tahun 1200-an. Perang salib Albigensian ini adalah perang salib yang dilancarkan oleh gereja untuk menghabisi orang-orang Qatar, Kristen Qatar yang ketika itu bukan di Qatar di Maroko ya, bukan Qatar di Irak, bukan di Irak, bukan di Qatar yang di Jazirah Arab, bukan. Tapi ini salah satu sekte Kristen ya, yang ketika itu berlawanan dengan dengan keyakinan gereja Katolik saat itu. Orang-orang Qatari itu dibantai habis-habisan di dalam perang salib Albigensian tadi. Ya. Kemudian ilmuwan-ilmuwan juga dihabisi. Galileo Galilei dihabisi juga begitu. Ya. Kemudian ilmuwan-ilmuwan lain yang menyatakan bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari itu dikejar-kejar, ditangkap, dibakar itu. Kenapa? Karena gereja meyakini dunia ini pusat alam semesta, heliosentris. Mengerikan hidup di zaman seperti itu gitu. Ya, makanya ya begitu jadinya coraknya, corak yang mengerikan, corak yang teror gitu. Nah, sementara dalam peradaban Islam ya, dalam peradaban Islam karena yang dijadikan pedoman dalam peradaban ini adalah Quran, Sunnah ya, Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala, Sunnah juga wahyu Allah Subhanahu wa taala yang melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi dasar peradaban ini adalah wahyu-wahyu tadi ya dan intelektualitas. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu mendorong berkembangnya intelektualitas gitu. Ya. Di zaman yang sama ketika Abu Qasim Al-Zahrawi sudah membedah orang pakai bius ya. Di Inggris misalnya atau di Eropa misalnya di zaman yang sama itu orang masih berobat pakai dukun gitu. Ya, dengan cara pakai jampi-jampi, harupat, gerah gede, gerah lompat gitu. Ya, dengan cara sihir, kahin, dukun. Dengan cara-cara yang kagak masuk akal gitu loh kawan-kawan sekalian. Nah, padahal itu zaman yang sama ya. Di Islam udah sangat luar biasa modern, logis gitu. Makanya ketika Elizabeth Bathory dia mandi darah biar semakin muda, itu kan kita ya sebagai seorang muslim yang terbina gitu dengan pemikiran-pemikiran Islam ya dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kan kita mikir kok begitu amat gitu kan gitu kira-kira. Ya. Nah, tapi pada sisi peradaban mereka itu sesuatu yang sangat terobosan gitu. Kalau dalam peradaban kita, peradaban Islam kan nggak masuk akal mau meremajakan kulit pakai darah begitu, sampai ngebunuh orang ratusan ya dalam waktu 30 tahun. Kan itu ya mau kita bilang maaf itu kan gila gitu loh. Nah, padahal ada cara-cara lain. Makanya ulama-ulama kita dari dulu, mereka tuh selain ulama juga mereka itu seorang herbalis, ya.
Syekh Aksyamsuddin itu gurunya Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain seorang ulama, beliau juga seorang terapis, seorang herbalis, ahli pengobatan itu. Ya, beliau paham ini tanaman ini khasiatnya ini tanaman ini khasiatnya ini. Ya, mendaya gunakan apa-apa yang halal telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana pengobatan. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, yang didorong gitu di dalam Islam itu adalah intelektualitas, intelektualitas dan ilmu pengetahuan, bukan mistik. Ya. Sementara di dalam peradaban Nasrani zaman itu, mistik yang masih berkembang dengan sangat pesat. Lah, pakai darah untuk meremajakan kulit sampai ngebunuh ratusan orang, kan mistik itu kayak begitu. Begitu. Nah, makanya kan sekalian sangat berbeda ya corak peradaban Islam dengan corak peradaban selain Islam. Corak peradaban kufur itu berbeda, sangat jauh berbeda. Ya, dan kita merasa bahwa hari ini kita sebagai muslim, ya. Saya ingin sebutkan kawan sekalian, hari ini kita sebagai muslim kita hidup dalam peradaban yang bukan Islam gitu loh. Kita hidup dalam peradaban yang bukan Islam. Kenapa? Karena di dalam peradaban itu tidak diterapkan aturan-aturan Islam. Di dalam peradaban itu tidak diterapkan sistem-sistem Islam. Walaupun banyak orang Islam ya di dalam peradaban itu, tapi di dalam peradaban itu tidak diterapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan yang berkembang di dalam peradaban itu bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari mana? Ya dari pemikiran-pemikiran, sistem-sistem ya dan peraturan-peraturan dari ideologi kapitalisme sekuler tadi begitu. Nah, kayak gitu kira-kira kalau sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Om. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah itu sangat kontras sekali ya, apa namanya perbedaan antara peradaban Islam dan peradaban selain Islam di masa itu gitu. Betul. Dan kalau saya nggak salah juga di peradaban Islam dari mulai berdirinya Daulah Islamiyah yang ada di Madinah pada saat itu sampai runtuhnya, kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah ini sampai runtuhnya 1924 itu Ya. Islam dicatat kriminalitas di dalam dunia Islam itu hanya 200 kasus kalau nggak salah. Betul ya. Pencurian Dari ya kasus pencurian hanya 200 kasus. hanya ada 200 kasus doang. Itu sangat panjang ya dari abad ke 7 ya Om kalau nggak salah ya. Tahun 600-an ya, tahun 600. Ribuan tahun. Iya, tahun 600-an sampai 1924. Wah, itu kan. Nah, itulah ini pasti teman-teman juga mau tahu nih gimana sih caranya Islam itu bisa seperti itu gitu. Maka kenapa wadah inspirasi mengangkat tema sejarah itu salah satunya ya mengambil hikmah juga dari slogan di negeri ini gitu ya dengan jas merah. Ini akan menjadi rubrik khusus teman-teman sekalian. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Kenapa? Karena banyak ibroh, banyak segala sesuatu yang bisa kita ambil dari sejarah ini untuk kita menjadikan diri kita ataupun bangsa ini agar lebih baik ke depannya gitu. Nah, kayaknya kita akan banyak lebih berdiskusi tentang sejarah, bagaimana Islam membangkitkan umat, bagaimana Islam hadir di Indonesia dan bagaimana Islam ini bisa menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan sebagainya. Tentu bersama Kang Saif Muhammad Isa gitu ya Kang Isa. Siap, insya Allah maju terus. Maju terus untuk bisa menginspirasi gitu di tengah wabah COVID agar kita tidak terfokus dengan masalah kita pada saat ini, akan tetapi kita tetap produktif dengan adanya kajian-kajian walaupun dia bersifat online gitu teman-teman sekalian. Nah, sebetulnya masih banyak banget yang mau kita sharing pada malam ini, pada siang ini, akan tetapi karena memang waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi ya mohon maaf teman-teman sekalian, kita berpisah dulu sampai saat ini hingga nantinya insya Allah kita akan bertemu lagi insya Allah di hari Jumat dan juga hari Sabtu. Bagi kawan-kawan semua yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa gabung di WhatsApp group dan juga channel Telegram kita. Gimana caranya? Itu bisa dilakukan di link pendaftaran ini nih, registrasi bit.ly
bit.ly/win kelas online. Insya Allah akan banyak informasi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman semua. Gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran membangun kepada Wadah Inspirasi untuk agar Wadah Inspirasi ini bisa berkembang dan juga meluaskan manfaatnya agar bisa diambil oleh masyarakat luas. Gimana caranya? Itu bisa diklik bit.ly/win questionnaire. Sekali lagi bit.ly/win questionnaire. Insya Allah teman-teman setiap saran dan kritik teman-teman itu bisa menjadikan manfaat bagi kita. Dan ingat orang yang memberikan manfaat itu adalah orang yang terbaik kata Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Kang Isa atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan masih di channel yang sama dan di wadah yang sama. Yaitu Salam Inspirasi, Wadah Inspirasi. Saya Jovansa. Akhir kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.